Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-105. Jadi ini segmen ini insya Allah setiap Senin jam 19.30. Yang intinya saya ngomentarin doang, ngomentarin toko dari sisi front end. Yang buat saya pribadi ini studi kasus, ya sekalian saya bikin kontennya sambil menyelam minum air. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis ya di segmen ini, yang berbayar itu dari seller center bisa, dari ads manager atau dari laporan keuangan. Bukan saya yang paling jago, cuman karena alhamdulillah saya udah banyak banget lihat seller center. Biasanya saya dapat apa ya? Oh biasanya kayak gini, biasanya kayak gini. Cek aja di ganirozaki.com. Oke? Nah, jadi untuk pekan ini agak spesial karena awalnya saya lagi gencar mencari, salah satunya mencari produk baru, salah satunya mukena ya. Saya lagi pengen jual mukena nih, persiapan untuk lebaran tahun depan. Saya ternyata nemu mukena murah yang jual adalah outlet Shopee, dan nyatanya outlet Shopee ini adalah toko pilihan Shopee. Pilihan Shopee saya nyangkut ke situ ketika lagi riset produk mukena. Jadi pilihan Shopee ini apa? Saya udah 2 kali bikin video tentang pilihan Shopee. Jadi toko Shopee punyanya Shopee ngejual produk seller lain di tokonya Shopee. Dan ini fashion, umumnya fashion. Tapi waktu itu pernah juga mereka jual home living ya. Tapi sekarang fashion. Kayak ini tokonya nih. Ini tokonya mana nih? Outlet Shopee. Outlet Shopee. Dan saya kaget ketika nyangkut di sini ketemu mukena murahnya. Mana ya tadi mukena ya, tar. Nah, ini mukenanya murah banget, gila. Mukenanya 25.500. Lalu saya klik ke sini, saya coba kepo-kepoin, loh kok bisa murah? Oh, ternyata bahannya Hi-Jet. Hi-Jet itu ya grade rendah lah, grade rendah banget. Kaos juga ada yang Hi-Jet yang cukup panas ya. Tapi lihat fotonya bagus banget ya, fotonya keren, terus ya keren aja, fotonya keren. Dan ini ada yang mahalnya yang 60.000, yang hitam, kemungkinan sih belum dicoret, belum didiskon. Ini udah 7.800 terjual. Lalu saya kepoin ke bawah, ternyata ada diproduksi oleh siapa? HTC Muslim. Lah ketemulah saya, toko namanya HTC Muslim. Nah mana ya? Ini produksi outlet Shopee-nya, ini produksi HTC Muslim nih, HTC Muslim Official. Produknya sama persis, ternyata betul ini adalah produknya si HTC Muslim, dibeli oleh si Shopee. Praduga saya sih beli putus ya, karena beberapa seller pernah nanya ke saya, kalau mau dibeli Shopee gimana? Ya saya bilang kalau marginnya masuk ya kasih aja, kalau enggak ya enggak, gitu aja, sesederhana jual beli biasa. Nah, ini dibeli oleh Shopee, lalu dijual harga lebih murah daripada si suppliernya. Ini beli, tiru, murahin 29.900, si suppliernya, si Shopee-nya jual 25.500. Ngeri. Tapi ini nggak tahu ya, ini kan ketika saya buka ya, nggak tahu awal launching gimana. Lalu saya terheran-heran ketika saya cek, ini tuh dalam berapa bulan sih si Shopee ini ya. Si Shopee ini udah berapa bulan nih, 7.800 ulasan ini udah berapa bulan. Kalau yang si HTC Muslim dalam berapa lama. Jadi saya cek aja, kepoin datanya, angkanya tuh. Nah, jadi saya punya tools nih teman-teman, tools extension Chrome untuk ngecek si produk ini diuploadnya kapan sih. Dan si outlet Shopee, jadi tools ini nih, kalau saya klik keluar nih tanggal uploadnya berapa. Buat teman-teman yang mau tools ini untuk riset produk, cek di ganirozaki.com. Di situ ada toolsnya. Saya jual murah kok, 50.000 aja. Bisa dipakai selamanya. Ini di uploadnya 5 Juni 2024, udah 7.800 ulasan. Sedangkan si suppliernya di uploadnya 8 September 2022. Itu cuma dalam tanda kutip 7.200 ulasan. Jadi si outlet Shopee 2 bulan 7.800 ulasan, yang empunya 2 tahun 7.200 ulasan. Wow, ini gimana caranya kayak gitu? Gimana bisa? Kalau kita gimana? 2 bulan 7.800 ulasan, wah udah berapa juta, berapa puluh juta, mungkin berapa ratus juta iklan yang kita bakar. Trafficnya organik rasanya nggak mungkin bisa 7.800 ulasan dalam 2 bulan organik pure ya, kecuali kalau memang misalkan teman-teman influencer atau misalkan endorse KOL, itu agak mungkin, tapi kan butuh duit untuk endorse itu, atau viral FYP ya jarang-jarang kita dapat. Ini gimana caranya?
Saya pikir ini gila banget. Ini terlepas kalau memang si Shopee ada main dalam tanda kutip atau menganakmaskan, ya itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Tapi kita bisa nyontoh. Kita bisa nyontoh sama si outlet Shopee. Si toko ini kan luar biasa besar ya, luar biasa bagus ya, 7.800. Lalu saya banding-bandingin atribut-atribut produknya yang bisa kita cek sama-sama. Itu ternyata nama brandnya di belakang, teman-teman. Jadi si Shopee ini nulisin nama brandnya kan outlet Shopee ya, dia nulisnya di belakang, padahal officialnya Shopee sendiri bilang bahwa nama brand itu di depan. Jadi buat teman-teman, ini fakta bahwa nama brand gak harus di depan. Ini buktinya di belakang dan laris banget. 7.800 ulasan dari 2 bulan yang lalu nih, 5 Juni. Saya pakai tools extensionnya saya, cek di ganirozaki.com kalau mau beli tools ini. Ini sekarang rekor 28 Agustus, 3 bulan ya. Ya 1 bulan, ya 3 bulan, sorry, bukan 2 bulan, dalam 2 bulan, luar biasa. Jadi nama brand di belakang is fine. Lalu yang kedua, lintas audience oke. Jadi kalau saya mikir ya, kalau jualan fashion, kalau saya jualannya jilbab, saya jualan yang lainnya tuh harus yang wanita juga. Harus yang, kalau saya jilbabnya jilbab anak kuliahan, berarti harus produk-produk pelengkapnya tuh produk anak kuliahan, kayak misalkan kardigan, tunik, atau misalkan kalau saya jualnya jilbab ibu-ibu, berarti saya jual juga produk ibu-ibu, misalkan daster, gamis misalkan. Saya mikirnya gitu sebelum saya lihat si outlet Shopee ini. Ternyata si outlet Shopee ini jualnya mau semua fashion, dia hajar fashion cowok, kolor nih, sempak juga dia jual, kaos kaki, legging wanita, terus peci, sandal hiu yang sempat viral dia jual juga. Ternyata rasanya kalau lihat berkaca ke toko ini nggak apa-apa kita lintas audiens ya, karena yang ini jilbab ibu-ibu ya, ibu-ibu audiensnya ibu-ibu ini nggak mungkin beli peci ya, nggak mungkin sih ngebeliin ke suaminya, tapi kan nggak semua ibu-ibu. Terus misalkan yang beli peci ini kan rasanya nggak mungkin beli sendal hiu anak kecil. Awalnya saya mengira itu nggak boleh, nggak bagus untuk algoritma, tapi ini buktinya si outlet Shopee bisa, dan luar biasa penjualnya banyak. Jadi lintas audiens rasanya oke. Jadi kalau mau teman-teman mau palu gada fashion, kalau kita lihat si outlet Shopee itu bisa. Lalu yang ketiga yang bisa saya dapat dari toko ini, comot-comotan no problem. Nih, ya cuma saya nggak tahu siapa yang nyomot duluan. Ini kan ini tokonya outlet Shopee ya, videonya nih, videonya ini ya. Sekarang ke suppliernya, videonya sama. Videonya sama persis videonya. Ditambahin ini ya, frame ini nih. Ditambahin frame ini nih. Coba yang ini. Sama persis videonya, teman-teman. Videonya sama persis. Cuman saya nggak tahu siapa yang mencomot. Bisa aja si Shopee ini yang comot karena dia baru 3 bulan ya, 5 Juni 2024. Sedangkan yang si suppliernya dia dari 2022. Bisa aja si Shopee yang nyomot, atau sebaliknya juga bisa. Kan bisa aja setelah si HTC Muslim ini lihat uploadan di Shopee, comot aja, upload. Kan bisa aja. Terus saya cek produk serupanya si produk ini. Ternyata banyak yang nyomot nih. Sama ya, cuma di mockup warnanya nih. Nih sama 1, 2, 3, 4, 5. Saya juga ini bingung siapa yang nyomot, si Shopee yang nyomot atau seller lain yang nyomot. Contohnya produk yang ini di tools extension saya, di uploadnya itu tanggal 26 Juni 2022, teman-teman. Jadi lebih lama daripada si Shopee. Jadi saya bingung siapa yang nyomot ini. Shopee yang nyomot rasanya nggak mungkin, karena Shopee pasti ada modal untuk photoshoot, saya yakin. Tapi kalau si masnya yang ini, toko yang ini nyomot, ya bagus juga sih, karena dia akan muncul di algoritma produk serupanya si Shopee yang gede banget ini. Gitu. Jadi ini si toko ini kalau dia yang nyomot, berarti dia ngedompleng traffic produk serupa dari toko ini, tokonya si Shopee yang udah pasti gede banget. Atau jangan-jangan si Shopee-nya sendiri yang nyomot. Jadi artinya saling comot itu no problem. Karena kalau misalkan Shopee kan bisa aja, dia nyomot foto kita nih, take down, kan bisa aja. Tinggal gitu oleh Shopee, take down, selesai. Tapi ini dibiarkan. Lalu keempat, faedahnya setelah saya lihat toko outlet Shopee ini, kita bisa jadi resellernya. Ya udah, jadi resellernya aja. Repot amat. Ini murah banget. 25.500 outlet Shopee. Si toko ini menjual 41.900. Ini 43.900, 49.900, walaupun terjualnya kecil-kecil ya, 17, 4,
Ini 10.000 terjual. Ini kayaknya si HTC Muslim tadi. Kayaknya si HTC Muslim nih. Oh bukan nih, berarti ada reseller juga. Curiga saya sih ini reseller ke yang HTC Muslim tadi ya, ke si supplier yang ini nih. Curiga saya sih gitu. Curiga saya, nah ke si ini dia beli ke si HTC Muslim dijual lagi, terus si Shopee keluar kan jadi lebih murah harganya karena si supplier 29.900, si Shopee ini 25.500. Ya udah aja, jadikan si outlet Shopee jadi supplier Anda. Nah cuman mungkin beda hal kalau misalkan teman-teman punya kontak suppliernya Shopee ini, mungkin via WhatsApp lebih murah, saya nggak tahu. Cuman untuk testing produk, saya rasa udah aja beli dari outlet Shopee, kita coba, kita repackaging, kita ikutin judulnya, kita samain fotonya, miripin fotonya sehingga nangkep traffic produk serupanya Shopee. Kenapa enggak? Gila ya, ngeri. Ya itulah studi kasus ini teman-teman, toko outlet Shopee. Sekali lagi buat teman-teman yang mau bedah tokonya, cek ganirozaki.com. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan yang mau tools ini, tools ngepoin tanggal upload. Nih, ini buat saya sih berguna ya, karena tools ini ngebuat saya tahu kalau kita kan punya kompetitor ya. Kita punya kompetitor yang masuk ke radar, saya sih punya. Dan saya suka ngepoin, kalau saya ngepoin mana sih yang dia baru launching, kalau dia baru launching 3 bulan 4 bulan ke belakang dan terjualnya banyak, oh ini sesuatu. Nah itu pentingnya si tools ini. Cek aja di ganirozaki.com, di situ ada kalau mau beli tools ini. Alhamdulillah, sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.